Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap aparatur pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, atau mungkin Pak Ku, Pak Lurah, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu diringankan langkah kakinya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk senang, bergembira, menanti akan adanya acara-acara majelis-majelis seperti ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat syukur yang terbesar itu bukan tatkala kita berharap kepada Allah suatu urusan dunia kemudian Allah memberikan kepada kita dengan cepat atas apa yang kita minta. Tapi kenikmatan yang luar biasa tatkala Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan dalam keadaan apapun. Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis-majelis seperti ini. Inilah kenikmatan yang paling besar. Karena dengan kita duduk di tempat ini kita bisa mengenal apa itu Islam dan bagaimana hakikatnya menjadi seorang yang muslim dan muslimah. Kita bisa bagaimana menjadi orang yang selalu memiliki rasa takut kepada Allah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang selalu menempatkan diri kita di tempat yang Allah ridha dengan apapun yang kita lakukan pada saat itu. Inilah sesungguhnya nikmat yang besar. Apalagi hari-hari ini, di bulan-bulan ini banyak sekali kita dengar para ustadz, kiai, ulama baik kita yang meninggal dunia. Apakah itu kurang menggugah bagi diri kita semuanya? Orang-orang soleh, orang-orang alim, para aulia kekasih Allah saja dicabut nyawanya oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti kita, yang pendosa, yang banyak kewajiban yang mungkin sampai detik ini masih kita tinggalkan, belum kita qadha. Banyak dosa yang kita belum bertobat kepada Allah. Masih banyak kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Kenapa kita tidak lebih merasa khawatir daripada beliau-beliau semuanya? Harusnya kita lebih merasa khawatir. Kalau beliau-beliau dicabut nyawanya oleh Allah, itu persiapan modal amal ibadahnya sudah banyak. Kalau orang-orang kayak kita ini, yang kita tahu konsep kematian sudah Allah jelaskan kepada kita, kematian tidak pernah datang kepada kita dengan pemberitahuan. Kalau kematian datang itu tidak nunggu corona, tidak nunggu jantung,
tidak nunggu itu penyakit-penyakit yang lainnya akan datang kepada kita dengan tiba-tiba. Dan kalau sudah datang tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan, apa kurang dah kita untuk lebih merasa khawatir lagi. Harusnya dengan adanya yang saat ini katanya ada pandemi ini, harusnya kita lebih merasa khawatir lagi. Harusnya masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis lain itu makin banyak. Harusnya seperti itu. Kalau orang berpikir dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata takut kepada manusia dan juga daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Harusnya lebih merasa khawatir. Jangan sampai gara-gara pandemi ini kita lebih takut dengan yang namanya pandemi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan iman ini sudah mulai terkikis. Kita lebih takut kepada makhluk ketimbang Khalik sang pencipta makhluk. Ini yang lebih kita khawatirkan lagi. Karena Allah memberikan kepada kita ujian itu untuk apa? Untuk melihat siapa hambanya yang akan dimuliakan dengan surganya, siapa hambanya akan dihinakan dengan nerakanya. Karena Allah sudah firman dalam surah Al-Muluk yang biasanya kita baca malam Jumat itu. Apa Allah firmankan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kemudian untuk apa aku ciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji, mengetes di antara kalian ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik di antara kalian. Lakukan yang namanya protokol kesehatan. Lakukan semuanya itu sebagai ikhtiyatan, sebagai rasa kita tetap harus mengedepan rasa takut kepada Allah dan juga takut dengan segala sesuatu yang bisa membinasakan kita. Tapi jangan sampai itu semua menjadikan kita akhirnya lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mau ke masjid sholat berjamaah, mau ke mushola majelis taklim, alasannya maaf ini lagi pandemi. Baik lagi pandemi, tapi kenapa Anda kerja di pasar Anda bisa seperti itu? Anda ke toko Anda bisa ramaikan, Anda datang ke tempat-tempat sayur ataupun yang lainnya bisa, tapi kenapa kok ke masjid jadi alasan? Ini yang kita khawatirkan, yang namanya ketipisan kita punya iman. Sehingga jangan sampai ujian ini memang betul-betul Allah sedang melihat, menyeleksi siapa hambanya yang akan direndahkan oleh Allah, siapa yang akan menjadi hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya kadang-kadang kita miris kalau ujian dari Allah tidak dibarengi dengan rasa iman, yang kita khawatirkan kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kejujuran di hati kita masing-masing. Jangan sampai kita lebih takut luar biasa kepada yang namanya pandemi atau apalah itu namanya, tapi sampai mengorbankan masjid kita sepi, musola kita sepi, majelis taklim kita sepi, tapi untuk mencari dunia kita lawan itu yang namanya pandemi. Ke pasar, ke toko, kerja, apa ini itu semuanya. Inilah yang kita khawatirkan, tidak lulus kita dari ujian Allah sehingga akhirnya kita di akhirat direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi prinsipnya sekali lagi, laksanakan itu usaha-usaha, karena kita diperintah oleh Allah la dharar wala dirar wala tulhiku aydiyakum ila takhluka. Allah sudah perintahkan, Nabi Muhammad SAW sudah wanti-wanti kepada kita, jangan kau binasakan dirimu kepada sesuatu yang bisa membinasakanmu. Jangan kau membahayakan orang dan jangan kau membahayakan dirimu sendiri. Ini sudah diwanti-wanti. Tapi ingat di balik itu semua juga kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dan kematian tidak pernah menunggu dengan adanya pandemi atau tidak adanya pandemi. Semua umur usia sudah ada jatahnya masing-masing. Berapa banyak orang yang sakit di rumah sakit saat ini, yang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan dia bertahun-tahun di rumahnya sakit, tapi dia tidak meninggal, bahkan dia menjadi orang yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang sehat, tidak punya penyakit, tidak ada dari garis keturunan dari ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya penyakit, dia pun tidak pernah merasakan sakit, tapi kalau sudah ajal datang kepadanya tanpa ada sebab akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari pada saat ini tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada rasa takut kita kepada makhluk atau dari apapun itu yang namanya wabah. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak menyiapkan kematian. Kalau para aulia, para ulama kita, mereka meninggal dunia, amal solehnya sudah banyak, dosanya sedikit, bahkan mungkin mereka sudah jauh bertobat kepada Allah tanpa adanya mereka punya dosa. Kita ini yang harus menyiapkan diri. Bagaimana kalau Allah mencabut nyawa kita? Ternyata orang soleh, orang dekat sama Allah, jadi dicabut nyawanya oleh Allah.
tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Lalu bagaimana orang-orang seperti kita? Maka sudah pantas kita untuk lebih menyambut daripada kematian tersebut. Jangan sampai kita lihat media kabar ada orang meninggal jatuh dari pesawat, ada orang sekarang meninggal daripada longsor, ada orang meninggal daripada banjiran, ini itu dan macam-macamnya. Tidak mengambil kita pelajaran bahwasanya saya pun akan meninggal. Bahkan mungkin itu terjadi di sana, tidak menutup kemungkinan mungkin akan terjadi di desa saya. Naudzubillah min dzalik. Maka persiapkan kita dengan rasa takut kepada Allah dengan belajar ilmu agama. Dengan kita belajar ilmu agama, kita bisa memposisikan diri kita bagaimana saya menjadi makhluk yang sungguhnya. Kapan saya harus takut, kapan saya harus tidak. Inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi keistiqomahan, kemudahan untuk bisa selalu belajar ilmu agama, dan meminta kepada Allah agar kita dicabut oleh Allah dalam keadaan beribadah, dalam keadaan menuntut ilmu agama dan menyampaikan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya, di malam Ahad ketiga kita ada kajian membaca kitab Nasihatud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kemudian setelah selesai kajian, Bapak Ibu boleh bertanya apa saja, bebas ya. Yang penting pertanyaannya seputar agama. Jangan tanya beli motor yang murah di mana, Habib tanya bapak motor ya. Jadi boleh bertanya. Tema yang Al-Faqir sampaikan di kitab ini atau di luar tema tidak menjadi masalah. Kalau bisa akan dijawab, kalau tidak bisa dijawab, insya Allah ntar akan dijawab di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala masannaf al-imam Qutbul Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumi wa asrar wilayati wa akhlaqihi fi dharain aminan qal wa ba'du. Pembahasan yang baru setelah kemarin kita membahas tentang daripada 73 kelompok daripada umat Islam yang semuanya masuk neraka, hanya satu saja yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada kajian penutup yang insya Allah pada kesempatan yang datang kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab tentang pembersih hati dan sesuatu yang berkaitan masalah hati. Fa inna, maka sungguhnya walhamdulillah, segala puji bagi Allah, qad radina billahi rabban, kami kata Abdul Haddad telah redha dengan Allah sebagai Tuhan kami, wabil islami dinan, dan agama Islam sebagai agama kami, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul kami, wabil Qur'ani imama, dan Al-Quran sebagai imam kami, wabil Ka'bati kiblatan, dan Ka'bah sebagai kiblat kami, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang mukmin sebagai saudara kami, wa tabarra'na, dan kami melepaskan diri kami min kulli dinin, dari setiap agama yukhalifu dinal Islam, yang menyalahi, yang tidak mengikuti agama Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah, dan kami kata beliau beriman dengan seluruh kitab yang Allah turunkan. Wa bi kulli rasulin arsalahullah, dan setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi malaikatillah, dan kami beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir Allah yang baik atau yang buruknya. Ini kita baca saja karena setelah ini ada penjelasannya. Wabil yaumil akhir, dan juga kita beriman dengan hari akhir, yaitu hari kiamat. Wabi kulli ma jaa bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi taala, dan kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala dzalika nahya wa alaihi namut, dengan apa yang dibawa oleh Nabi kami beriman, kami hidup, dan apa yang dibawa Nabi kami akan meninggal. Wa alaihi nu'adzu insyaallah minal aminin alladziina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan kepada yang dibawa Nabi kami beriman, dan kami dibangkitkan insyaallah minal aminin, bersama orang-orang yang beriman kepada Allah, alladziina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang mereka orang-orang yang beriman tidak punya rasa takut kepada selain Allah, dan mereka tidak pernah sedih dalam kehidupannya.
Bifadlika Allahumma ya rabbal alamin, dengan keutamaanmu ya Allah, wahai Allah pemilik alam semesta. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk kepada penjelasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, daqatu'mal iman man radiya billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Tadi penjelasan Imam Haddad menjelaskan dasar-dasar seorang yang beriman kepada Allah itu dia harus ridha Allah sebagai Tuhannya, agama Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya sampai akhir tadi. Nah sekarang masuk penjelasan. Kata Nabi, daqatu'mal iman, merasakan manisnya iman itu bagi orang yang telah menganggap Allah sebagai Tuhannya, agama Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Itu namanya ketebalan iman. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman, kita sering mendengar manisnya iman. Orang yang beribadah dengan nikmat, orang yang beribadah dengan lezat. Kita pernah mendengar ada mungkin seorang ulama kita yang sakit, yang sakitnya tidak biasa, keras, bahkan mungkin menjadikan sebab beliau akan meninggal dunia, tapi sholatnya masih tetap berjamaah. Sholatnya tidak pernah ketinggalan. Majelis taklim selalu hadir. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kenikmatan iman. Apa kenikmatan iman? Dia sudah menganggap Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya dengan sesungguhnya. Tidak akan diterangkan oleh Imam Haddad. Jadi bukan cuma bilang Allah sebagai nabi saya, Nabi Muhammad sebagai nabi saya, kemudian Islam sebagai agama saya. Tidak itu, tapi isi kandungan di dalamnya kita mengimaninya dan mengamalkan atas apa yang ada di dalam kandungannya. Sehingga orang-orang yang seperti ini akan merasakan iman yang sungguhnya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbiha wa hina yumsiya thalatha marrat, barang siapa yang di pagi hari dan di sore hari membaca ini sebanyak 3 kali. Apa yang dibaca? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Baca pagi 3 kali, di sore hari 3 kali. Apa janji Nabi? Kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu. Barang saya baca tadi di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, janji dari Nabi Muhammad SAW, sungguh orang tersebut akan diberikan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, kita sudah pernah bahas ya, ridho Allah tidak ada yang tahu, seorang hamba pun tidak ada yang tahu. Oleh karenanya kita diperintahkan tidak boleh meremehkan amal ibadah sekecil apapun. Kenapa? Karena mungkin di amal yang kecil itu ada ridhonya Allah. Contoh, selesai acara ini ternyata, contoh ini ya, insya Allah tidak ada contoh, ternyata ada orang yang minumannya itu tidak dibuang. Akhirnya kita ambil. Jangan remehkan, karena mungkin di tempat air tersebut ada ridhonya Allah. Kata para ulama, satu hamba mendapatkan satu ridhonya Allah sudah cukup baginya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pertanyaan, nggak ada yang tahu. Makanya kita dilarang untuk meremehkan yang namanya kebaikan sekecil apapun. Kita sudah sering cerita ya, Imam Ghazali yang karangannya luar biasa, dijuluki Hujatul Islam, dalil-dalil Islam, karena di zaman beliau hidup di zaman filsafat. Orang menggunakan akalnya, dipatahkan semua pemikiran yang tidak benar itu oleh keilmuan Imam Ghazali. Karangan kitabnya luar biasa, muridnya luar biasa. Ternyata beliau masuk surga bukan dengan ibadahnya, bukan dengan karangan kitabnya, bukan dengan ngajarnya. Ternyata beliau masuk surga, kata Imam Ghazali, saya diberi nikmat gara-gara saya pernah satu malam mengarang kitab, lalu hinggap seekor lalat, disedot saya punya tinta sampai dia kenyang pergi dengan sendirinya. Oleh karena sebab itu, kata Allah, Ghazali, kamu aku beri nikmat dengan surgaku. Ternyata gara-gara seekor lalat. Maka artinya jangan diremehkan. Tapi ternyata Nabi pernah menceritakan, ada seorang perempuan, kata Nabi, pagi hari setiap harinya puasa sunnah, di malam hari ribuan rakaat dia lakukan, ibadahnya luar biasa. Dia punya kucing, disekap,
sengaja tidak diberi makan sampai mati itu kucing, kata Nabi itu perempuan tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu keterangan kitab Al-Faqih lupa di kitab apa, ada seorang laki-laki berjalan lewat di rumahnya orang, itu ada pagar. Pagarnya itu terbuat daripada apa, kayak ranting-ranting kecil itu. Kayak ranting-ranting kecil, ternyata dari ranting tersebut diambil. Setelah diambil, akhirnya dipakai sama dia tusuk gigi, ternyata dia meninggal, akhirnya dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sebab itu. Artinya kita tidak boleh meremehkan juga dosa sekecil apapun. Dikatakan siapa orang yang di pagi hari membaca raditu billahi Islam, dikatakan tadi membaca raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, pagi 3 kali, sore 3 kali akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu, ketahuilah ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudaraku, annahu man radiya billahi rabban, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Nah, sekarang kita masuk keterangan arti aku ridho Allah sebagai Tuhannya itu apa? Lazimahu, dia melazimkan dirinya, mengharuskan dirinya, an yurdiya bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu, dia ridha dengan semua ketetapan Allah dan dia ridha dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini arti daripada seorang hamba itu ridha Allah sebagai Tuhannya. Jadi ketetapan Allah semuanya dia ridhoi, enggak pernah protes. Allah berikan musibah dengan kejadian yang luar biasa, dia tidak pernah protes, ingkar. Nggak pernah ngamuk sama Allah seudon, ya Allah, kenapa sih kok banjirnya di desa saya? Kenapa bukan banjir di desa sebelah yang orangnya tidak pernah sholat? Bulan Ramadan tidak pernah puasa. Kenapa musibahnya harus terjadi di desa saya? Ini orang tidak ridho Allah sebagai Tuhannya. Karena arti ridho Allah sebagai Tuhannya, kata beliau, dia hendaknya selalu ridho dengan ketentuan Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Wabimurin kodoi, dengan kodonya Allah yang jelek, diberi musibah, diberi penyakit, diberi apapun, dia ridho, tidak pernah protes. Wa an yakna bima qasamallahu lahu minar rizq, dan dia menerima atas ketetapan Allah dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Gak pernah protes, gak pernah marah. Ya Allah, saya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, Jumat tidak pernah absen, sedekah saya lakukan, silaturahmi saya galakkan, tapi kenapa saya masih miskin ya Allah? Kenapa hidup saya masih sengsara seperti ini? Ini orang belum, kata beliau, ridha Allah sebagai Tuhannya. Wa an yudawi ma'ala ta'ati, orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, dia akan selalu istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya, dia akan selalu taat kepada Allah. Baik dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan diberi penyakit, diberi kesehatan, diberikan musibah atau tidak, dulu menjadi rakyat sekarang menjadi pejabat, dia tetap akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhafidhu ala faraidihi, dia akan selalu menjaga kewajibannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun pangkatnya, apapun keadaannya, bagaimanapun risiko yang dia dapat, tetap dia akan taat kepada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtaniba maharimuhu, keharamannya dia tinggalkan semuanya. Tidak ada alasan gara-gara pengen dapat jabatan kemudian dia sampai harus korupsi, gara-gara pengen mendapatkan harta yang lebih sampai dia menghalalkan segala sesuatu, gara-gara pengen diberikan uang oleh orang sampai harus berbuat zalim kepada orang lain. Ini dia belum mengatakan Allah sebagai Tuhannya. Kalau dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, maka dia akan tinggalkan semua keharaman tersebut. Wa yakunu sabiran inda balai, dia sabar terhadap musibah. Diberi musibah kepada Allah, dia pasrah, dia tidak akan protes, dikembalikan semuanya kepada Allah. Sabar itu menahan atas sesuatu yang tidak enak, itu sabar. Jadi sabar itu nggak enak dirasa, iya dirasa, tapi dia sabar menahannya, tidak marah, itu namanya sabar. Syakiran li na'maihi, kemudian dia bersyukur diberi nikmat oleh Allah, diberi nikmat nggak lupa. Tapi ada orang kalau diberi nikmat oleh Allah lupa. Dulu waktu jadi miskin, sholat jamaah tidak pernah absen.
Sekarang jadi orang kaya, sholat berjamaah sudah mulai bolong-bolong. Dulu sebagai rakyat biasa, dia selalu menjalin silaturahmi. Setelah saat ini menjadi orang yang punya pangkat jabatan, silaturahmi sudah mulai ditinggalkan. Ini artinya orang kurang bersyukur. Kalau dia bersyukur, dengan nikmat yang Allah berikan, makin dekat sama Allah, makin ingat kepada Allah, bukan malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Muhibban liliqaihi. Orang yang mengatakan ridho Allah sebagai Tuhannya selalu rindu ingin bertemu Allah. Artinya apa? Dia tidak pernah khawatir dengan kematian, bahkan merindukan kematian. Kenapa? Ridho, ingin ketemu Allah. Makanya doanya para ulama kita sebagian itu berdoa, kalau seandainya tidak ada waktu sepertiga malam, maka aku ingin cepat-cepat meninggal dunia, kata sebagian ulama kita. Kenapa sepertiga malam? Karena sepertiga malam di antara para aulia, para kekasih Allah itu waktu yang sangat luar biasa. Makanya kata beliau, kalau seandainya tidak ada waktu sepertiga malam, lebih baik saya meninggal dunia, pengen bertemu dengan Allah. Radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan. Orang yang dia ridha Allah sebagai Tuhannya, dia akan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ridha dengan segala sesuatu yang Allah tetapkan kepadanya, dan dia dengan ridha berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini berusaha berikhtiar, tapi orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, dia bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, saya pilih usaha yang baik bukan usaha yang halal. Sekarang saya bertawakal kepada Engkau. Ini namanya orang yang ridha kepada Allah. Sama kayak tadi masalah pandemi. Jadi dia tetap berusaha jaga protokol kesehatan, apa ini semuanya dilakukan, tapi dia tetap bertawakal kepada Allah, tidak terlalu takut sampai nggak mau ketemu orang. Ada sebagian orang gara-gara pandemi nggak mau ketemu orang sama sekali. Bukan sesuatu yang salah, tapi jangan berlebihan. Apalagi ternyata di tempatnya ternyata bukan zona merah. Intinya laksanakan protokol kesehatan, tapi ingat tawakal juga, kita harus berserah diri kepada Allah. Kita usaha, iya kita usaha, tapi ingat usaha kita jangan sampai kita tidak bertawakal kepada Allah. Mukhlishan lahu fi ibadihi. Dia juga ikhlas beribadah kepada Allah. Kita sudah bahas ya, tingkatan orang beribadah. Ada orang beribadah ngarap surga, ada orang ibadah takut neraka. Itu tetap ibadahnya diterima oleh Allah. Itu tingkatan iman. Tapi orang yang sangat mengatakan dalam dirinya, Allah sebagai Tuhan saya, kenapa kamu ibadah? Pokoknya saya ibadah karena Allah, titik. Ini tingkatan makom yang paling tinggi. Kenapa kamu hadir majelis ta'lim? Saya mencari ridha Allah, titik. Kenapa kamu hadir majelis ta'lim? Karena kata Ustadz, kata Habibnya, hadir majelis ta'lim itu bisa mengabulkan doa. Saya punya hajat, makanya saya hadir majelis ta'lim. Mudah-mudahan pulang majelis ta'lim, hajat saya dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau orang yang berkeyakinan sangat Allah sebagai Tuhannya, kenapa kamu hadir majelis ta'lim? Saya hanya mencari ridha Allah di balik majelis ta'lim. Wa muta'ammidan alaihi fi ghaibi wa syahadatihi. Kemudian dia selalu bersandar kepada Allah, baik itu dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramainya orang. Jadi dia selalu kembali kepada Allah. Dia usaha, tapi orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, dia selalu kembali kepada Allah. Dia pasrah kepada Allah. Kalau ada orang banyak, saya pasrah sama Allah, saya tawakal sama Allah. Kalau sudah sendiri, ya Allah, kenapa sih kok saya masih miskin aja ini, gak kaya-kaya. Ini bukan orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya, ikhlas itu Allah sebagai Tuhannya. La yafza'u fil muhimmati illa ilaih. Dan dia tidak pernah gentar takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh manusia, dia nggak takut. Bukan artinya nantang, tapi dia takutnya hanya kepada Allah. Tapi dalam keadaan benar. Makanya kita lihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini, bagaimana para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah gentar dengan kezaliman. Mereka tidak pernah gentar dengan ancaman. Kenapa? Karena mereka meyakini Allah sebagai Tuhannya. Mereka serahkan umurnya, mereka serahkan nyawanya, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Wala yu'awwalu fi qada'il hajati
illa alaihi subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak pernah berharap daripada hajat-hajatnya kecuali kepada Allah. Punya hajat ngadu sama Allah. Tidak seperti sebagian di antara kita, sebagian manusia itu kalau ada kebutuhan dia mencari manusia terlebih dahulu. Besok ada tagihan, malam ini nggak punya uang, besok cari teman, dibuka nomor teleponnya, siapa nih yang kaya ini, teman saya ini. Oh ini biasanya kalau saya pinjemin duit pasti ngasih. Di telepon, janjian di rumahnya, datang ke rumahnya minjem duit. Ini bukan dikatakan oleh Abdul Haddad orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya. Kalau dia yakin 100% Allah sebagai Tuhannya, dia akan ngadu kepada Allah, baru kepada manusia. Ini yang perlu kita perbarui iman kita ini. Kita ini kalau ada problem, khususnya utang, itu pasti nyari manusia terlebih dahulu. Malam hari ini kita rubah. Apapun kebutuhan kita, ngadunya terlebih dahulu kepada Allah. Punya kebutuhan, ada tuntutan masalah utang, biaya anak sekolah, kemudian toko, harus ngambil barang. Maka caranya bagaimana? Butuh hajat, kamar mandi, ambil air wudhu, kemudian menghadap Allah, salat hajat 2 rakaat, usul sunatul hajah, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah selesai doa, ngadu sama Allah, selesai, baru kita berusaha. Ini orang yang menjadikan Allah betul-betul sebagai Tuhannya. Ngadunya sama Allah dulu. Jangan malah usaha minta tolong sama manusia, sudah mentok, kepepet, nabrak, nggak ada lagi orang yang minta tolong, baru nangis sama Allah. Ya Allah, saya sudah ngutang kemana-mana ya Allah, kau belum dikasih ya Allah, maka tolong bantu saya. Ini kurang ngajar kata sebagian para ulama. Kenapa? Menjadikan Allah seakan-akan sebagai ban serep, sebagai nomor 2. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah sebagai Tuhannya, maka dia harus kembali kepada Allah terlebih dahulu, baru kepada manusia. Wa man radiya bil islami dinan, dan barang siapa yang redha Islam sebagai agamanya, adim hurmatahu wa sya'airahu. Kalau dia meyakini Islam itu sebagai agamanya, kita masuk sebagai Islam sekarang. Tadi ridha Allah sebagai Tuhan, sekarang Islam. Kalau dia mengimani Islam sebagai agamanya, maka dia akan mengagungkan daripada semua syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu apa? Segala sesuatu yang diperintah oleh Allah. Salat berjamaah, syiar-syiar Allah yang bentuknya besar. Kemudian menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha dengan ibadah, syiar-syiar Allah. Kemudian dengan kita mengadakan segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul, adakan acara maulid, dibuat tablik akbar agar orang ingat kepada Allah dan Rasulnya, orang bertobat kembali kepada Allah. Ini hakikat orang yang mengatakan dirinya Islam. Jangan anti dengan acara-acara majelis, jangan anti dengan tablik-tablik akbar yang sifatnya semuanya menjadikan orang makin kenal dengan Islam, makin kenal dengan Allah dan Rasulnya. Walam yazal mujtahidan fima yu'akkidihi wa yazidihu rasihan wa istiqamatan minal ulumi wal amal. Orang yang mengimani Islam sebagai agamanya, dia akan mujtahidan, bersungguh-sungguh, berusaha, berupaya untuk apa? Fima yu'akkiduhu, untuk menguatkan, wa yaziduhu, meningkatkan, rusuhan, keyakinannya, wa istiqamatan, keistiqomahannya, minal ulum wal amal, daripada ilmu-ilmu agama dan amal-amal soleh. Jadi dia bersungguh-sungguh, berusaha bagaimana syiar Allah ini bisa besar di desa saya. Bagaimana orang yang tadinya maksiat kembali kepada Allah. Ini orang yang meyakini Islam sebagai agamanya. Makanya Al-Fagir, saya selalu menghimbau kepada semua para DKM, semua para panitia penyelenggara apa itu? Hari Besar Agama Islam, apa itu? BHBI apa? PHBI. Jangan ngadakan acara kecil-kecilan. Beb, yang penting kan ngadain, Beb. Yang penting ngadain. Kalau kita merasa orang yang Islam, kata beliau, engkau agungkan syiar Allah, engkau besarkan. Jangan kau merasa kecil dengan agamamu, besarkan. Orang di akhir tahun kemarin, sebagian orang, kalau sekarang masih mending, kayaknya ini agak sedikit. Tahun yang kemarin sebelum adanya pandemi,
Bagaimana daripada tahun barunya orang kafir, orang meramaikan sebesar-besarnya, seheboh-hebohnya. Bahkan yang kita miris, kebanyakan yang meramaikan orang-orang Islam sendiri. Dan kita sebagai orang Islam harusnya bangga, semangat. Bagaimana acara maulid dibesarkan, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah dibesarkan, jangan dikerdilkan. Makanya saya termasuk orang yang lebih cenderung kalau ngadakan acara PHBI itu jangan di masjid, jangan di musola. Bukan anti masjid, anti musola, bukan. Karena acara besar itu yang sifatnya tahunan, setahun sekali, itu yang kita pengen lebih kenalkan, bukan orang yang biasa hadir masjid musola ini, bukan. Bukan orang yang biasa hadir ke majelis lain, bukan. Tapi orang yang jarang ke masjid, jarang ke musola, jarang ke majelis lain, itu yang kita incar. Lalu bagaimana Ustaz Habib? Adakan acara di luar. Paling tidak ya di lataran masjid. Biar apa? Biar orang yang tadinya malu-malu ke masjid, jarang ke masjid, karena acara di luar, dia akhirnya di pojok-pojok dengerin. Di pojok-pojok dia menyimak. Itu yang kita inginkan. Sehingga buat acara sebesar-besarnya, semeriah-meriahnya. Kenapa? Karena itu tanda, kata Habibul Haddad, orang yang meyakini Islam sebagai agamanya, dia mengagungkan, membesarkan, memeriahkan daripada syiar-syiar Allah dan Rasul. Jangan dikecilkan, besarkan. Bentar biayanya besar. Kalau di masjid kan enak, nggak pakai terop. Ya snack-snacknya ya ala kadarnya, seikhlasnya lah. Kalau nggak ada ya air putih cukup lah, Bib. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dikatakan wakilan, waliyan, wa kafilan. Kita ini merasa Allah yang ngurusi kita. Kita merasa Allah yang menjamin kita semuanya. Selama kita ini mengukur kekuatan atas kekuatan kita, Allah akan memberikan sesuai kekuatan kita. Tapi kalau kita meyakini kekuatan Allah yang tiada batas, maka yakinilah Allah akan memberikan dengan mudah, dengan caranya Allah. Tapi kalau kita berkeyakinan, aduh biaya, aduh belum melakukan, niat aja belum, udah mikirin biaya. Niat dulu, musyawarah dulu, kemudian bismillah. Dan berapa banyak orang mengadakan acara besar, di 2-3 bulan masih belum ada jawaban masalah biaya. Tapi karena dia punya niat, Allah sudah janji, intan surung loyan surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalian tolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yakunu bihi muqtabiton. Orang yang dia itu menjadikan Islam betul-betul sebagai agamanya, dia selalu iri dengan kebaikan orang. Kita sudah jelaskan ya, bedanya hasud sama gibtoh. Kalau hasud dia tidak terima atas Allah memberikan kepada hambanya, dan kadang dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut, itu hasud. Kalau gibtoh, dia iri dengan kebaikan orang, tidak ingin untuk menghilangkannya, tapi ingin menirunya, itu gibtoh. Orang yang menjadikan Islam sebagai agamanya, dia selalu punya sifat gibtoh. Ada orang kok bisa sholat berjamaah, padahal rumahnya jauh dari masjid, jauh dari musola, sakit lagi dia. Saya yang rumahnya dekat masjid musola, sehat, kok berat sekali untuk datang ke masjid. Nah, itu gibtoh. Wa min salbihi khaifan, dan orang yang menjadikan Islam sebagai agamanya selalu khawatir kalau agamanya itu dicabut oleh Allah. Sekarang kita bisa memeluk agama Islam, tapi siapa yang menjamin sampai kita meninggal dunia kita masih memeluk agama Islam? Selalu merasa khawatir. Wali akhri muhtariman, dan kepada sesama orang Islam dia selalu saling menghormati. Naudzubillah min dzalik. Di akhir zaman ini orang kadang-kadang saling menggunjing, saling menghina di media sosial. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang belum ada tabayun, belum ditanyai, belum tahu, langsung mengatakan, "Oh, orang ini tidak rahmatan lil alamin." Orang ini apa sih ngomongnya? Orang ini. Islam sudah mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar yang enggak jelas, tabayyun. Jangan malah kita langsung menyimpulkan kemudian melakukan seenaknya. Itu bukan Islam yang sungguhnya. Kalau Islam sungguhnya muhtariman, dia punya akhlak, dia punya rasa hormat. Beda pendapat dengan orang, jangan langsung menghina, mengolok, menggunjing, berbuat dolim. Tapi kedepankan yang namanya musyawarah, diskusi,
kedepankan perdamaian, kedepankan itu yang namanya cari solusi. Islam itu selalu mengajarkan kepada kita, kalau ada masalah fokus cari solusi, bukan cari siapa yang salah. Makanya kenapa kita ini setiap ada masalah nggak pernah selesai, karena kita nggak pernah fokus cari solusi. Ada masalah A, kita nggak fokus cari solusi, tapi fokus siapa yang salah ini, siapa yang punya kaitan sama orang ini, nggak selesai masalah, malah bertambah lagi. Tapi kalau ada masalah, ada problem, yuk bareng-bareng. Kita tidak usah lihat siapa yang salah, siapa yang benar, kita cari solusinya, pasti selesai, tidak dalam waktu hitungan yang lama. Tapi selama ini kenapa banyak problem masalah, kadang-kadang tidak cepat selesai, karena kita tidak fokus cari solusi. Contoh, di desa kita ada permasalahan. Contoh. Di desa kita ada permasalahan. Contoh ada apa? Ya, togel. Orang apa itu? Ya pakai nomor apa itu namanya? Togel ya. Pakai nomor daftar togel. Nyari nomor di kuburan. Nah, kalau ada masalah ini, yuk bareng-bareng RT RW-nya duduk, ustadz kiai ulamanya duduk, kesepuhan masyarakatnya duduk, perwakilan daripada para pemuda-pemudinya duduk. Yuk kita fokus cari solusinya. Selesai. Cepet, saya yakin selesai masalah. Cuma kalau ada masalah sudah jenggak musyawarah, ngomong di luar sendiri-sendiri, tidak fokus cari solusinya, bukan hilang masalahnya, malah makin banyak. Waliman kafara bihi mubghidan wa muadiyan. Kepada orang kafir yang memerangi umat Islam, dia benci memerangi mereka. Tapi kepada orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, dia tetap berbuat baik kepada mereka. Inilah yang namanya orang menjadikan Islam sebagai agamanya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Dan selanjutnya kita insyaallah akan bahas tentang arti ridha Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Sekalian ntar kita masuk sedikit tentang permasalahan membersihkan hati insyaallah. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Sebuah kesalahan kami haturkan kepada Allah Subhanahu yang telah mengajarkan ilmunya. Baiklah, kami pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah yang bertanya dari jamaah bapak dan jamaah ibu, masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Masalah? Oh, doa. Kadang-kadang kan kalau orang sudah meninggalkan doa ini dengan husnul khotimah, apakah doa itu bagi orang yang sudah mati atau yang masih hidup itu? Ya makanya itu ya. Kadang-kadang kan kalau kita berdoa, mudah-mudahan kalau kita bisa bertemu pada husnul khotimah. Jadi yang mana juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ibu. Ayo ibu-ibu nih, setiap pertemuan gak ada yang nanya. Apa dikasih door prize dulu? Oh, dari ibu ada yang nanya? Hah? Tidak ada? Makmuman? Hah? Baik, yang bawa-bawanya laki-laki ada yang tanya lagi? Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang doa. Bagaimana hakikat surga dan pasar surga? Dan yang kedua, Hakikat surga. hakikat surga dan pasar surga. Hah? Pasar surga. Ya. Dan yang kedua, bagaimana caranya menyikapi kesesatan ideologi kawan dan siang. Itu aja, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada lagi? Ada lagi? Dari bapaknya? Atau ibunya? Sudah ada yang nyantol pertanyaan? Nah? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Habib, izin bertanya, bagaimana sikap yang harus kita lakukan terhadap saudara kita yang memperlakukan orang tua kita seperti pembantu? Mohon pencerahannya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon maaf izin bertanya, zaman sekarang dunia riba seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa, seperti kredit mobil, motor, rumah melalui bank atau leasing dan lain-lain. Bagaimana cara kita menebus dari dosa riba dan bagaimana agar kita tidak kembali ke dunia riba? Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Habib izin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami atau ayah jika istrinya atau anaknya yang sudah balik tidak mau menutup aurat, yang sebelumnya suami sudah memberitahu istri atau anaknya bahwa menutup aurat wajib bagi perempuan muslimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, doa husnul khotimah itu untuk orang yang hidup atau untuk orang yang meninggal dunia. Dibaca kepada keduanya. Baik itu orang masih hidup atau orang sudah meninggal dunia. Kita yang masih hidup, dengan doa tersebut kita berharap mudah-mudahan di akhir hidup kita Allah akan cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang biasanya kalau tatkala jenazah akan dibawa, kan biasanya ada pengumuman itu ya. Doakan mudah-mudahan orang ini atau mayit ini adalah orang yang baik, adalah orang yang meninggal husnul khatimah. Kemudian kita jawab iya kan gitu biasanya. Dan itu kita berharap dengan doa tersebut mudah-mudahan orang tersebut meninggalnya husnul khatimah. Dan doa itu usaha kita. Jadi usaha ada yang zahir dengan usaha kita, ada yang batin dengan doa. Sehingga keduanya tetap akan mendapatkan baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Tapi ingat, jangan kita hanya berharap dengan doa tapi tidak usaha. Pengen meninggal husnul khatimah tapi sholat bolong-bolong, ya repot. Pengen meninggal husnul khatimah tapi masih berurusan dengan riba. Pengen meninggal husnul khatimah tapi aurat masih dibuka tutup. Nah, ya repot seperti ini. Karena Nabi sudah pernah mengingatkan seseorang meninggalnya tergantung ke kebiasaannya. Kalau dia kebiasaan taat kepada Allah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan ketaatan. Tapi kalau orang meninggalnya kebiasaannya dalam keadaan yang jelek, maka ditakutkan dia akan meninggal dalam keadaan yang jelek. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, hakikat surga. Surga itu adalah balasan bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat surga itu adalah satu kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yang kelak akan diberikan kepada hamba yang taat kepadanya dan tidak melanggar daripada perintah Allah. Itu hakikat surga, kenikmatan yang akan Allah berikan kepada hambanya yang sifatnya kekal abadi. Kemudian adapun kenikmatan di dalamnya, ya mungkin seperti tadi ditanyakan, ada pasar di dalamnya, kemudian juga di dalamnya ada, cuma al-fakir kurang paham. Jadi intinya pokoknya surga itu satu kenikmatan yang kita dimanjakan seperti menjadi raja. Bahkan dikatakan yang akan, kalau istilah sekarang ini, yang akan khidmah kepada kita, kalau bahasa kasarnya yang membantu kita, itu malaikat-malaikat Allah. Jadi kita minta apa saja, malaikat yang layani semuanya itu. Ya. Jadi mungkin pasar itu gambaran daripada kenikmatan yang ada di sana, dan semuanya ada. Semuanya ada. Kita minta apapun ada. Minta bakso A contohnya, datang bakso A. Minta bakso B, datang bakso B. Kenapa? Karena surga itu semua yang ada di lintasan kita akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kita membahas masalah surga harus fokus ibadahnya yang semangat. Jangan khoyal surga bidadari. Wah enak. Satu orang yang masuk surga akan diberikan 70 bidadari. Diberi kekuatan seperti orang 100 khoyal bidadari. Tapi sholatnya bolong-bolong. Ini khoyal nggak nyambung namanya ini. Berkhoyal pengen apa bidadari, pengen apa nanti masuk surga. Boleh, tapi ingat fokus ibadah dulu. Karena surga nggak bakal Allah kasihkan sama orang yang sholatnya bolong-bolong. Sama orang sebagai suami yang tidak mau memberikan pendidikan yang baik kepada anak dan istrinya. Tidak memberikan kepada istri yang hobinya ngomel, nuntut berlebihan kepada suaminya. Tapi akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, cara menyikapi kesesatan yang ada. Yang pertama kali kita harus memahamkan kepada warga kita akidah yang benar itu seperti apa. Kita ini kadang bilang, oh ini sesat, oh ini pemahaman gak benar, gak baik. Ntar orang nanya, akidah yang benar seperti apa? Gak bisa jawab. Makanya kenapa kadang ada orang yang mengatakan akidahnya sudah benar tapi bisa kesesat. Kenapa? Karena dia gak tahu akidah yang benar seperti apa. Dan itu sudah sering Al-Faqir bahas ya. Intinya akidah yang benar itu yang ada 5 itu. Jadi intinya fahami akidah yang benar itu, maka kita akan tahu akidah yang tidak benar. Kalau bahasa Buya Yahya itu, kalau kita pengen tahu ciri-ciri uang palsu, nggak usah cari tahu uang palsu ciri-cirinya kayak apa, kelamaan. Di Sindang Agung, Sindang Kasih, ciri-ciri uang palsu 1, 2, 3, 4. Ntar ke sebelah apa? Sindang Gajah ya? Hah? Apa? Nggak ada pernah ngisi yang gajah-gajah itu? Ciawi Gajah, benar. Bukan ngada-ngada saya Bu ya. Kan pernah kan saya ngisi apa Ciawi Gajah kan? Jadi bukan saya ngada-ngada gajah-gajah bukan. Anda di sana beda lagi ciri-ciri uang palsu. Di sini 4, di sana ada 7. Makin bingung lagi nak. Sehingga kalau kita pengen tahu ciri-ciri uang palsu, pahami uang asli, kita akan tahu apa itu uang palsu. Kemudian yang kedua, peka. Respon yang cepat. Ada orang datang ke desa kita membawa pemahaman yang nggak benar, langsung kita respon. Bagaimana caranya? Musyawarah, RT RW-nya kumpul, ustadz kiai ulamanya kumpul, kesepuhannya kumpul, perwakilan daripada para pemuda-pemudinya kumpul, bahas, kemudian panggil orang tersebut, berikan ketegasan, selesai. Yang jadi problem ini kesesatan akidah ini ada. Kenapa? Kita nggak respon. Alasannya apa? Cuma 1 bib, cuma 2, minoritas. Sekarang lama akhirnya istri kita, suami kita, anak kita, bahkan cucu kita ikut kepada mereka. Sehingga harus respon peka dengan kejadian tersebut. Kemudian selanjutnya, sikap kepada saudara yang menjadikan orang tua kita sebagai pembantu. Pertama, jangan kita dolimi saudara kita. Jangan kita marah, kita pukul, kita tendang. Jangan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita lakukan itu, hati-hati, takutnya antara akan putus tali silaturahmi. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau kita mampu, bisa kita ingatkan dengan bahasa yang halus, cari waktu yang tepat. Beb, nggak bisa ini kakak saya, umurnya jauh. Apalagi ini orangnya ini keras kepala. Jangan paksakan, cari orang ketiga yang beliau segani, punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk mengingatkan dia. Beb, nggak bisa ini orang tetap teka ini, susah orang kayak gini nih. Sambil cari orang ketiga yang lainnya, kemudian kita berikan ketegasan. Bang, kalau seperti ini saya nggak terima. Baru ada ketegasan. Kalau tetap seperti ini, lebih baik abang tidak usah tinggal di sini. Ini jalan terakhir. Kalau kita sudah menggunakan orang ketiga, kok nggak bisa, maka kita memberikan ketegasan, baik kita atau kita cari perwakilan keluarga kita siapa untuk memberikan ketegasan pada orang tersebut. Yang jadi problem ini kadang-kadang kita biarkan ada istilah nggak enak, kakak saya nggak enak. Ingat, ibu kita, ayah kita sudah berjuang mati-matian. Ibu kita 9 bulan mengandung, melahirkan adalah hidup dan mati, diberi ASI kita selama 2 tahun. Ayah kita luar biasa perjuangannya, ternyata sudah tua diperlakukan seperti itu. Kok kita diam sebagai anak? Ya mati, berarti kita punya hati ini. Berikan ketegasan yang terakhir. Kita lembut dengan mediasi orang ketiga. Kalau nggak bisa, berikan ketegasan.
Kalau kita repot, takut ntar ada ada keributan, cari orang ketiga sebagai penengah untuk membereskan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana cara menebus dosa riba? Cara menebus dosa riba sama seperti dosa-dosa besar pada yang lainnya, karena riba ini termasuk minal kabair, dosa besar yang tidak bisa hanya dengan kita berwudu diampuni dosanya oleh Allah, sedekah diampuni dosanya oleh Allah. Itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu harus 3 perkara ini dilakukan. Dia menyesal, meninggalkannya, bertekad tidak melakukan lagi, baru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Jadi harus dilakukan. Kemudian sebagian ulama memberikan syarat, setelah itu dia harus mengisinya dengan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan. Lalu bagaimana kalau seandainya cara agar kita tidak kembali lagi? Tanam rasa takut kepada Allah. Tatkala kita mau minjem uang sama bank-bank riba, sama rentenir, tanamkan rasa takut kepada Allah. Kalau saya makan riba, Allah cabut nyawa saya, bagaimana? Sedangkan riba, Allah firman, orang yang makan riba dia sudah mengibarkan bendera perang denganku. Artinya akan diberikan oleh Allah SWT hidupnya sengsara dunia apalagi di akhirat. Tanamkan rasa takut sama Allah. Kemudian ingat hadis Nabi, riba ada 70 pintu dosa dan paling ringannya seperti berzina dengan ibunya sendiri. Hadirkan ya Allah, zina ini sudah dosa besar ini sama ibunya sendiri. Lalu bagaimana 69 yang lainnya? Tanamkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, jangan kita menempatkan diri kita di tempat lingkungan teman yang sekiranya bisa mengajak kita lagi kepada riba. Jauhi itu semuanya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap seorang suami tatkala mendapat anaknya sudah balik dan istrinya yang membuka aurat. Wajib kita mengingatkannya. Kalau suami diam atau mengingatkan cuma sekali 2 kali tidak mengingatkan lagi, maka suami termasuk dayus. Kata Nabi, suami dayus ini adalah suami yang tidak peduli dengan kejelekan istrinya, dengan kejelekan anak perempuannya, dengan anak-anaknya, maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Nabi. Bukan hanya nggak masuk surga, mencium aja tidak diperbolehkan oleh Allah. Ini dayus. Sehingga wajib suami mengingatnya. Nggak bisa cari orang ketiga yang disegani, punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk mengingatnya. Kalau nggak bisa lagi, sampai kita cari orang ketiga, maka kita perlu memberikan ketegasan kepada istri kita dan anak kita. Bahkan mungkin sampai kita perlu memberikan ketegasan kepadanya, kalau kamu seperti ini, kamu saya pulangkan ke rumah orang tua. Bukan diceraikan ya. Karena cerai itu ada 2 ya, ada yang tolak sorry jelas dengan kata kamu saya ceraikan, ada yang dengan kinayah disandarkan. Ya. Jadi contoh saya bilang, kamu kalau membuka auratmu, saya akan pulangkan ke rumah orang tuamu. Itu dikembalikan kepada niat. Kalau niat kan menceraikan, jatuh cerai, atau disandarkan kepada sesuatu. Kamu keluar rumah saya ceraikan, keluar jatuh cerai. Jadi perlu kita beri ancaman seperti itu terakhir. Kalau kamu tetap nggak mau menutup auratmu, kamu saya pulangkan ke rumah orang tuamu. Tapi jangan niat menceraikan, cuma memberikan pelajaran agar dididik oleh orang tuanya lagi. Tapi setelah kita semaksimal mungkin mengingatkannya dan mencari orang ketiga yang disegani, punya ilmu agama, kemudian bisa nutup aurat daripada istri kita. Nama wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya ternyata tetap gak bisa bapak ini, jangan ambil resiko. Terakhir kita akan kepadanya, kalau kamu tidak mau taat kepadaku, maka maaf kayaknya kita tidak bisa meneruskan rumah tangga. Jangan khawatir. Bercerai bukan artinya kita kiamat, enggak. Tapi bercerai itu solusi yang terakhir dalam agama, dan itu ada dalam agama kita. Kapan itu? Yaitu kalau sudah pasangan kita tidak bisa diajak kepada Allah dan Rasulnya. Tapi itu jalan yang terakhir. Daripada kita di akhirat sebagai suami tidak masuk surga gara-gara istri yang seperti ini. Nah, jadi setelah kita berusaha semaksimal mungkin tidak bisa, pulangan ke rumah orang tuanya masih tetap, kita berikan ketegasan seperti tadi. Pulang ke rumah kita masih seperti itu, sudah urus perceraian. Jangan sampai gara-gara ini akhirnya naudzubillah min dzalik kita tidak dimasukkan ke surga, disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah selesai daripada kajian kita, dan kita baca Al-Fatihah sekali ya, karena luar biasa ini banyak ulama-ulama kita yang meninggal. Kalau saya pribadi ini khawatirnya tuh bukan masalah sekedar bencana gitu loh.
Kita khawatir kalau sudah banyak ulama-ulama yang meninggal, ini umat siapa yang akan membimbingnya lagi gitu. Kalau musibah terjadi, orang ada yang meninggal dunia dengan musibah, insya Allah termasuk orang yang meninggalnya husnul khotimah. Tapi yang kita khawatirkan, orang yang berzina tidak ada yang mengingatkan, orang yang suka minuman keras tidak ada yang mengingatkan lagi, orang yang tadinya suka berbuat dolim tidak ada yang mengingatkan lagi. Itu yang kita khawatirkan. Dan itu memang termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi, inna min asratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Termasuk tanda-tanda hari kiamat kata Nabi, ilmu itu diangkat. Artinya para ulama dicabut nyawanya oleh Allah. Beberapa hari yang lalu ada salah satu seorang ulama, Syekh Ali Jabir, meninggal. Besoknya, yaitu kemarin ya, nah, ada Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, anak daripada Habib Abdurrahman Segaf Bukit Duri, seorang kalau tidak salah termasuk wali kutub di zamannya. Kalau tidak salah. Kemudian beberapa waktu yang lalu banyak ulama kita, habaib kita. Sehingga Al-Faqir sudah sering menyampaikan hikmahnya. Yang pertama, ayo jangan tunda taubatnya kita kepada Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita harus merasa iba, sedih. Kalau ada orang ulama meninggal enggak sedih, ditakutkan ada butir-butir kemunafikan di dalam dirinya. Kenapa? Karena ini orang yang dicintai oleh Allah, meninggal kok kita enggak sedih. Yang ketiga, berdoalah selalu kita kepada Allah, mudah-mudahan setelah meninggalnya beliau-beliau ini, Allah cepat gantikan orang-orang yang bakal menggantikan kedudukan beliau, agar umat ini selalu ada yang mengarahkan, ya. Dan termasuk yang paling berbahaya juga, kalau ulama kita ini, para aulia kekasih Allah sudah dicabut nyawanya oleh Allah, paku buminya sudah tidak ada, maka jangan salahkan, musibah demi musibah akan datang. Makanya sekarang luar biasa di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, kemudian kemarin di Kuningan, ya, ada juga kejadian. Itu yang kita khawatirkan. Kalau sudah kekasih Allah, para ulama meninggal dunia, maka cobaan demi cobaan akan datang. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa anta fihim. Allah berfirman, ya Muhammad Rasulullah, selama kamu ada di satu tempat, aku Allah tidak akan menjatuhkan musibah. Sekarang Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Siapa penggantinya? Al-ulama wa rasul al-anbiya. Nah, kalau ulama sudah meninggal dunia, bagaimana? Ada orang maksiat, langsung Allah jatuhkan musibah di sana. Ada orang melakukan riba, langsung Allah jatuhkan di sana segala macam yang namanya cobaan. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga doakan juga ustaz kayak ulama kita yang masih hidup, agar beliau-beliau ini panjang umur, sehat walafiat, berikan perhatian kepada mereka. Khususnya saya tidak bosan-bosannya, tadi siang saya live di Facebook juga saya ingatkan, sore tadi juga saya live di Instagram, saya ingatkan lagi, tolong jangan kita bisa peduli kepada ustadz kayak ulama yang jauh di sana, tapi kita tidak peduli kepada ustadz kayak ulama Habib yang ada di tempat kita. Ini aneh bin ajaib, dan ini banyak terjadi. Ada orang kalau sudah sama Habib yang ada di luar sana, kiai yang ada di luar sana, ulama yang di luar sana, ustadz yang jauh di luar sana, penghormatannya luar biasa. Tapi sama ustadz di kampungnya, kiai di kampungnya, ulama di kampungnya, Habib di kampungnya, kurang menghormati. Hati-hati kalau beliau-beliau meninggal dunia, siapa yang akan ngurus desa kita? Makanya perhatikan. Saya pernah mendengar ada cerita seorang ustadz cerita kepada saya, Beb, saya ini sudah mengabdi Beb 35 tahun. Saya mengajar di tempat ini, mengabdi kepada masyarakat. Alhamdulillah Beb, masyarakat sampai sekarang tidak pernah peduli kepada saya. Coba, miris saya dengarnya itu. Sampai saya pribadi pengen buat program-program bagaimana mensejahterakan ustadz-ustadz khususnya yang ada di tempat kita masing-masing. Pikirkan, jangan kita bisa merespon ustadz kayak ulama Habib yang jauh di luar sana, tapi ustadz kayak ulama Habib yang di tempat kita tidak bisa meresponnya, membantu dakwahnya. Maka tolong perhatikan beliau-beliau semuanya. Baik, kita baca Al-Fatihah sekali ya kepada para ulama kita yang sudah meninggal dunia. Dan juga ada Al-Faqir, saya punya teman Ustadz Maulid yang khidmah di Al-Bahjah, itu 2 hari yang lalu abahnya meninggal dunia. Kita baca Al-Fatihah juga kepada abah beliau yaitu Haji Imron. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita ini menjadi sebab dosa-dosa beliau semuanya diampuni oleh Allah, derajat beliau semuanya diangkat oleh Allah, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicatat oleh Allah sebagai orang yang meninggal husnul khatimah, dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman-taman surganya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dijauhkan daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya diberikan keikhlasan, kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan pengganti kepada beliau-beliau semuanya. Ala hadihi niyyah jami'ah likulli niyatin sholihah kama nawajimi aslafuna wa syukhana wa masyayina wa rijaluna khususan li ighfari dzunub bi jami'i masyayina wal mu'minin wal muslimin wa muslimat khususan li jami'i amwat syahli jabir wa syahli abdurrahman syakir wajimah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Sama jangan lupa, barangkali orang Beber ada yang jalan-jalan ke Kuningan ya. Al-Fakir tinggal di Windu Haji. Kita ada majelis setiap malam Kamis. Setiap malam Kamis. Barangkali ntar suatu saat nyasar atau jalan-jalan ke sana, ntar mampir malam Kamis ba'da Isya ya. Di Karanganyar, nama desanya, patokannya Masjid Jami Muawana di belakangnya ya. Di TPA Sofa itu rutin kita setiap malam Kamis. Kemudian insya Allah bulan Maret ya, tanggal 17 Maret atau bertepatan 3 Sya'ban, insya Allah Majelis Salim Al-Fakir yang bernama Al-Wasilah akan mengadakan acara milad atau bahasa Indonesianya ulang tahun yang pertama. Insya Allah itu tanggal 17 Maret, insya Allah ntar bulan depan akan diberikan info lagi, akan mengadakan acara milad insya Allah di Masjid Jami Muawana. Acaranya pada Isya, ia akan mengisi insya Allah guru Al-Fakir yang memberi nama Majelis Al-Fakir Al-Wasilah, yaitu Dr. Habib Segaf bin Abuya Bebasan Baharun. Jadi Bapak Ibu yang tidak ada kegiatan itu kalau nggak salah Rebo ya, Rebo malam Kamis pas di Majelis Taklim harinya, ntar silakan datang ya. Rebo malam Kamis itu sudah dibunderin tuh 17 Maret bunderin ya. Kalau bisa dibunderin dikasih karet 2 lah. 17 Maret Rebo malam Kamis di Masjid Jami Muawana ba'dal Isya ya. Dan doakan juga mudah-mudahan juga acaranya berjalan dengan lancar, dan juga mudah-mudahan dana yang dimusyawarahkan mudah-mudahan cepat terkumpul agar acaranya mudah-mudahan lebih digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Sama jangan lupa Bapak Ibu barangkali ingin lihat kajian Al-Fakir, bisa lihat di Facebook, di Instagram ya, di YouTube dan juga di Telegram. Kalau ingin ikut kajian Al-Fakir yang sifatnya tanya jawab, setiap jam 2 siang kita ada live kajian setiap hari insya Allah. Jam 2 siang di Facebook khusus tanya jawab. Jadi Bapak Ibu barangkali ada yang mau tanya kepada Al-Fakir, bisa di Facebook itu tanya jawab setiap jam 2 siang ya. Kemudian yang Instagram itu jam 4:30 sore atau jam 5 kurang seperempat, itu yang Instagram. Kemudian kalau ingin lihat kajian-kajian yang lainnya silakan tinggal diikutin Facebook, Instagram, YouTube, Telegram atas nama Al-Fakir yaitu Habib Novel Al-Atos. Ntar bisa diikuti. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.